Ini adalah kisi-kisi terbaru update tentang Vario 164 katup. Dan sampai tahu nggak, IWB berhasil mendapatkan kisi-kisi secara gamblang. Sosok desainnya seperti apa nanti, dan insya Allah Cak, ini akan menjadi sebuah generasi yang bakal menarik perhatian sampai semuanya. Seperti apa sosoknya? Langsung melaporkan dari Batu Malang, kita akan bedah New Vario 160 terbaru setelah ini. Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Jadi Kang Mas, sampai harus tahu bahwa Honda Vario 150 akan upgrading level. IWB sudah share ke sampean semuanya mengenai kisi-kisi sebelumnya. Tapi Cak, IWB akan mencoba untuk memberikan gambaran ke sampean semuanya tentang sosok New Vario 160. Ini adalah terawangan terbaru, terawan paling fresh yang IWB akan bedah buat sampean semuanya dari fitur. Ini fitur mungkin kita nggak akan bedah secara dalam banget, karena semuanya kan masih sangat samar. Namun, IWB akan mencoba untuk menggambarkan secara samar juga tentang sosok New Vario 160. Kang Mas, kalau sampai nanya ke IWB, Vario ini akan menjelma menjadi sosok yang berbeda. Mungkin secara basis desain, IWB sudah tekankan sampean semuanya tidak akan banyak berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi sampean tahu nggak? Ternyata setelah IWB ublek-ublek, Cak, bahasanya ubek-ubek, ada beberapa komponen yang berbeda. Dan sampai harus tahu juga bahwa ternyata desainnya bagian depan itu jauh lebih muskuler. Jadi desainnya itu lebih tebal. Ini menjadi sebuah daya tarik yang IWB akan share ke sampean semuanya. Oke Kang Mas, jadi kalau saya bertanya ke IWB, Vario 150 akan upgrade 4 katup, dan Honda tidak berhenti di sana. Karena setelah meluncurkan PCX 160, Astra Honda Motor disinyalir sudah menyiapkan proyek yang sangat menarik. Proyek ini mengusung K2 S kalau nggak salah ya. Ini adalah proyek yang diduga sebagai New Vario 160. Kalau sampean mengikuti Wan Badan pasti sampean tahu. Bahkan IWB juga sudah memberikan kisi-kisi sampean semuanya tentang bagaimana bannya, bagaimana sosok daripada motor ini nanti. Dan pada video ini merupakan pelengkap final. Jadi pelengkap final karena IWB mendapatkan yang lebih jelas ya. Lek bosone Kang Mas lebih transparan. Jadi ini sebuah kisi-kisi yang akan memberikan gambar ke semuanya tentang looks-nya dari depan, kemudian dari tembengnya, side casing-nya, bahkan dari belakang. Yang pertama, Cak, perkenalkan IWB melakukan penerawangan. Jadi IWB akan menjabarkan sampai semuanya dari depan dulu. Ya, setelah itu kita akan melipir ke bagian-bagian yang lain. Untuk desain, IWB menemukan motor ini bagian depan memang berubah. Ya, yang pertama sampai harus tahu mengintip bagian headlamp dulu, Cak. Untuk bagian headlamp, jika tidak salah menerawang, bahasa desain tidak akan banyak berubah. Jadi masih ada DRL ke atas, kemudian juga untuk headlampnya mungkin tidak banyak berubah pula. Tidak terlalu frontal dibandingkan dengan generasi sekarang. Jadi shape-nya masih model begitu, dual kin eyes, dengan DRL yang akan menyala ketika sampai nyalakan motor ini. Itu yang pertama, Cak. Sama catat nih ya. Kemudian mari kita alihkan pandangan di bagian bawah, Cak. Bagian bawah, jika tidak salah menerawang, IWB menemukan desain fender berubah, Cak. Spatbor Kang Mas ya, kalau saya nggak ngerti fender itu spatbor. Spatbor depan berubah. Tidak lagi seperti ini. Jadi kalau saya melihat gambar ini spatbornya kelihatan kan sedikit kecil begitu ya, di Vario 150. Namun yang Vario 160 sampai akan menemukan spatbor berubah, di mana Astra Honda Motor melakukan sedikit perombakan, yakni bagian bawahnya. Jadi fendernya tuh lebih tebal, ditarik oleh Honda, desainnya sampai ke bawah. Jadi kalau ini agak kecil ya, jadi sampai ke pangkalnya aja. Tapi yang Vario 160 jika tidak salah menerawang, maka akan ada tarikan ke bawah ya. Jadi sepertinya memberikan apa ya? Jadi memberikan feel jadi lebih tebal ya, lebih muskuler, lebih padat aja gitu ya. Kemudian sekarang mari kita alihkan pandangan di bagian cover stangnya. Nah, ini yang menarik, Cak. Di bagian cover stang ternyata totally different, Cak. Jadi kalau IWB lihat secara mata batin, bahasanya Kang Mas, secara mata batin,
ternyata casing-casingnya juga berubah. Jadi Astra Honda Motor melakukan perombakan, detailnya berubah. Walaupun sekilas sama dilihatnya, tapi ternyata detailnya berubah. Jadi kalau kita lihat mulai dari casing kiri kanan dari speedometernya, kemudian bagian belakang untuk batok lampunya, bukan lampu sih, batok stangnya itu tarikannya berbeda. Dan di sana juga kita temukan bahwa posisi logo Honda pun berubah, Cak. Untuk posisi di sana. Nah, sama yang punya Vario 150 sama Etip, pasti ada logo Honda di bagian bawah speedometernya. Itu posisinya untuk Vario 90 berubah. Jadi sedikit bergeser. Kemudian juga tarikan di bagian belakangnya, itu juga berubah. Jadi sedikit berbeda. Ada revisi di sana dan ini tarikannya agak ke bawah dan lebih agak susah sih, menjabarkannya tuh agak susah. Namanya juga menerawang ya, samar-samar. Tapi yang jelas berbeda, detailnya berbeda. Dan kalau kita perhatikan di bagian tebeng, ini yang sangat jauh berbeda. Tebengnya Kang Mas gendeng, Cak. Kalau kita perhatikan ternyata jauh lebih padat, Cak. Jadi kalau kita nongkrong di atas motor ini ya, jika tidak salah menerawang sekali lagi, sampean akan menemukan bahwa ternyata dari tebengnya jauh lebih mekar. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang yang lebih slim, maka untuk yang Vario 160, IW menemukan adanya revisi desain yang menyentuh bagian tebeng itu. Jadi bagian tebeng yang jadi lebih mekar aja, lebih padat, feel-nya tuh lebih gede, lebih robotik. Dan di sana IWB menemukan adanya USB socket. Nah, ya, USB charger socket yang nantinya bisa sampean buat ngecas handphone. Diduga demikian. Nah, untuk sebelah kiri dan kanan tetap IB menemukan adanya rak ya. Jadi rak ini masih belum jelas. Bisa saja raknya tetap terbuka seperti sekarang, tapi juga bisa saja bagian kiri tertutup. Tapi jika dari terawan pribadi, sepertinya masih terbuka. IB nggak tahu ya, ini ada kerancuan karena antara terbuka dan tertutup. Apakah rak ini model seperti PCX 160 ataupun PCX series atau malah terbuka seperti Vario sekarang? Tapi antara itu ya, bisa saja demikian. Yang pasti IB menemukan adanya USB socket. Ini menjadi poin penting dari kehadiran Vario 160. Nah, dari sini sama gamblang ya. Bisa bayangin nggak? Tapi yang jelas, Cak, pokoknya dari terawan Iwan Banaran, IW menemukan adanya benar-benar perbedaan yang very significant. Jadi dibandingkan dengan generasi sekarang mungkin sekilas sama, tapi kalau di bagian tebeng kiri kanannya, kalau kita lihat dari atas motor itu, ternyata IB menemukan adanya pemekaran desain. Jadi lebih bertumpuk-tumpuk dan lebih robotik. Ya, itu yang IB temukan dan di sana juga tetap ada cantolan belanja. Nah, kalau saya bertanya, Cak IWB bagaimana dengan decknya? Apakah model punggung seperti Aerox atau model deck rata? Cak, sesuai dengan namanya adalah Vario, maka Honda tetap akan mencangkokkan model yang sudah ada sekarang, yakni modelnya apa? Modelnya ya model deck rata. Jadi sampean nggak usah nanya itu, tidak usah berharap yang lain. Kalau sampean mengharapkan deck punggung ya mungkin namanya menjadi Airblade, tapi ini kan Vario. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk bagian konsol speedometer Kang Mas. Speedometer ini ternyata IWB tidak banyak menemukan perbedaan. Jadi dari speedometernya, kalau jika tidak salah menerawang, speedonya masih sama dengan sekarang. Jadi kalau displaynya, shape-nya juga totally identik. Yang beda hanya casing-casing bagian kiri kanannya yang direvisi ulang. Dan kalau kita lihat dari samping, ini yang impresif. Karena menurut IWB, jika dari samping, ternyata bagian, nah dari sini ya, sampai perhatikan, bagian tarikan-tarikan untuk tebengnya berbeda jauh. Kalau yang sebelumnya atau sekarang ini yang 150 terkesan lebih slim, tapi untuk yang sekarang itu lebih ke bawah gitu ya. Jadi lebih besar dan di sini tarikannya lebih muskuler aja. Gimana ya? Pokoknya lebih muskuler dan juga terlihat antara cover stang dan juga bagian tebengnya itu lebih dekat. Jadi kelihatannya lebih menunduk, bukan menunduk ya, pokoknya padat, muskuler dan keren. Menurut IWB menjadi jauh lebih sporty. Oke? Dari sini sudah mendapatkan kan kisi-kisinya. Pokoknya kalau sama nanya dari pandangan pribadi untuk area mukanya, bagian tebengnya terutama itu ternyata mendapatkan revisi yang totally sangat beda. Lebih benar-benar tebel gitu aja. Oke? Nah, dari sini Cak, kita melangkah di bagian kaki-kaki Cak. Untuk bagian kaki-kaki, ternyata Honda merevisi shape palangnya. Jadi bentuk palangnya tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan yang Vario 125 kan modelnya Y begitu ya, Y lurus. Sementara yang 150 kan rada double, tapi agak menceng begitu. Tapi yang generasi yang baru ini jika tidak salah menerawang Cak, ternyata IBB menemukan bahwa case wheel-nya
modelnya Y Mencong. Nah, ini yang menarik. Y Mencong ini shape-nya maksudnya gimana Cak IWB? Gini Cak, shape-nya jika tidak salah itu antara model dari PCX 160 dan kombinasi X-Max 250. Jadi gitu ya gambarannya bersama semuanya. Jadi model shape-nya itu antara PCX 160 dan juga X-Max 250. Jadi Yamaha X-Max 250. Jadi cakep Cak. Menurut IWB ini cakep dan sporty. Jadi berubah ya, depan belakang sama pastinya. Jadi new generasi ternyata juga mendapatkan perombakan di bagian cash wheel. Kudune yang ngono Kang Mas. Jadi model berbeda ya, kudune namanya kaki-kaki berbeda. Masa ibaratnya ya baju kita udah keren ya, semuanya jaket udah keren, celana keren, dan dilalah sepatunya sami mawon. Sepatunya sami mawon ya sami mawon Cak. Dilihat kurang maksimal, tapi ternyata Honda enggak, dan Honda tetap konsisten bahwa new produk maka akan mendapatkan sentuhan pada casual, dan ini terbukti dari terawangan pribadi. Walaupun belum terbukti ya, masih dari terawangan pribadi, IWB menemukan demikian. Dan ternyata Kang Mas, jika tidak salah menerawang lagi, IWB menemukan bahwa cocok semuanya dari terawangan sebelumnya untuk ukuran ban Kang Mas. Sampai tahu kan IWB sudah memberikan kisi-kisi kesamaan semuanya bahwa untuk ukuran ban nanti akan lebih gambot dibandingkan dengan sekarang. Sampai tahu kan itu bahwa saat ini Vario kalau nggak salah ya dibekali ban depannya 80 kalau nggak salah ya, sementara belakang 100. Jika nggak salah yang saya Mas, kalau salah mau dikoreksi. Namun yang terbaru ternyata Honda merevisi di mana untuk ban depannya dari terawan pribadi berukuran lebih besar menjadi 100/80 17 ringnya, 17 inci pastinya, dan belakang jika tidak salah menerawang ukurannya menjadi 120/70. Ya, jadi 120/70 dengan ring 17 inci. Artinya apa? Di bagian tengahnya ada penipisan. Karena yang sebelumnya kalau nggak salah kan 100/80 untuk ban belakang. Tapi untuk generasi terbaru, jika tidak salah menerawang menjadi 120/70. Jadi lebih tipis dan ini pastinya lebih keren. Ya, dari pandangan pribadi demikian. Nah, kalau untuk ban-bannya, secara OM-nya ya, Ibu nggak tahu, tapi jika tidak salah menerawang akan menggunakan sampai ngomong terlalu nafsu nih, akan menggunakan ban FDR. Wis, sampean ngombe dhisik ya, dari sini berhenti dulu. Jadi biar sampean tercerahkan Kang Mas ya. Oke, kita lanjut nih. Sampean nafsu banget nih. Kita lanjut nggak? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut, Cak. Nah, untuk bagian tengah ke belakang. Untuk bagian tengah ke belakang, dari terawangan pribadi Kang Mas mengerahkan ilmu lampah lumpuh serat jiwa. Dari terawangan pribadi di bagian tengah ke belakang, ternyata jok juga sedikit berubah. Joknya sedikit lebar dibandingkan dengan generasi yang 150 cc, dan juga shape-nya juga lebih mencekung. Ini kalau kita lihat secara sekilas dari pandangan mata batin. Tapi semuanya memang hanya terawangan yang belum tentu akurat. Monggo sampean tabung saja. Kita lanjut, Cak. Kemudian bagian tengahnya ya, bagian tengah casingnya. Kita tadi kan ngomong bagian tengah ke depan yang memang lebih muskular, lebih robotik, lebih keker, lebih keren untuk IWB dan lebih sporty lah. Dan bagian tengah ke belakang ternyata IWB juga menemukan ada sedikit perbedaan detailnya, tapi hanya detailnya, Cak. Artinya apa? Layer casingnya berbeda dibandingkan dengan current gen. Namun secara sekilas kalau kita lihat sangat mirip. Itu yang IWB tangkap. Termasuk juga dari bentuk stop lampnya. Stop lamp ternyata juga tidak banyak berubah dibandingkan dengan sebelumnya, masih identik dengan sebelumnya. Ya, ada sedikit sentuhan lah, tapi tidak signifikan, hanya casing-casing luarnya yang disentuh oleh Honda. Kemudian, kita melangkah di bagian suspensinya. IWB tahu, sampai banyak pertanyaan kebenaran mengenai gimana Cak IWB, apa suspensinya dual shock atau masih single shock, Cak? Dari terawangan pribadi untuk Vario 160 nanti masih menggunakan model single shock. Sekali lagi, this is Vario, this is not Airblade. Kalau kita ngomong mengenai Airblade mungkin beda lagi, tapi ini adalah Vario yang mana Honda masih percaya diri dengan desain yang ada. Secara basis memang tetap Vario yang sebelumnya, tapi lebih muskular, lebih keren, lebih powerful, itu yang ditangkap. Dan kalau kita lihat dari cover CVT-nya, termasuk juga dari cover filternya, box filternya, sangat identik dengan PCX 160. Ini artinya apa? Engine terbaru bisa IWB pastikan memang menganut model 4 valve atau 4 katup, dan untuk kubikasinya terbuka sangat mirip dengan PCX 160. Artinya apa? Ya ini juga
berarti adalah generasi terbaru dengan label ESP Plus ya. Ini terawan pribadi Iwan Banaran, dan kalau Saman bertanya mengenai perangkat remnya, IB tahu Saman penasaran mengenai ini. Dan yang sangat surprise, Saman tahu kan sebelumnya IB sudah menerawang tentang Vario 90 yang kita duga mengusung proyek K2SA. IWB menemukan untuk perangkat rem belakang masih manut model tromol. Tapi yang terbaru, dengan kode yang sama, IWB menemukan bahwa Astra Honda Motor ternyata juga memiliki komponen double disc brake. Gila, Kang Mas, biasa man. Apa nggak mumet sampean? Dari sini IWB coba menerawang dengan sangat kuat. Bosan nih Kang Mas. Pokoknya IWB berusaha keras untuk mendapatkan ancer-ancer jelas ya. Topo broto pati geni ya, moso putih 7 hari 7 malam guyon cain, jangan diambil serius. Tapi yang pasti Kang Mas, IWB menemukan ternyata ada indikasi bahwa Astra Honda Motor akan meracik Vario 160 menggunakan double disc brake. Sama cara double disc brake dan juga tromol. Loh, Cak IWB, maksudnya piye? Double disc brake dan tromol. Betul Kang Mas. Jika tidak salah menerawang sekali lagi, Astra Honda Motor diduga dari terawan pribadi Next Vario 160 akan ada dua varian. Yang pertama adalah versi Kombi Brake System atau CBS, di mana ternyata remnya diduga masih manut model tromol. Kemudian yang versi tertingginya yang disebut sebagai Vario 160 ABS diduga menggunakan double disc brake. Jadi ini diferensiasi yang kemungkinan besar akan menggempur pasar tanah air. Ini ada terawangan terupdate dari Iwan Banaran. Jika salah mohon maaf sekali lagi, semuanya hanya sekedar terawangan ya. Jadi apapun itu Cak, ini semuanya hanyalah terawangan yang belum tentu akurat, tapi monggo sampean tampung ancer-ancer Iwan Banaran. Dan satu lagi Cak, ternyata IWB menemukan bahwa bentuk knalpotnya berubah total dibandingkan dengan sekarang. Jadi kalau kita lihat dari samping itu agak panjang dibandingkan dengan yang generasi yang sekarang. Dan secara look, sosoknya sangat mirip dengan bentuk knalpot silencer dari PCX 160. IWB juga tidak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi monggo sampean tampung. Dan juga ke depan bisa jadi akan ada dua varian, yakni CBS dan juga ABS. Jadi Mas, hati-hati buat Yamaha, walaupun saat ini Yamaha sangat confidence bahwa mereka memiliki aerox yang luar biasa digandrungi kaula muda, namun suka atau tidak, sekali lagi Yamaha disalip oleh Honda. Jika memang benar Vario 160 nanti ada varian yang ABS double disc brake, itu yang penting. ABS memang betul ada untuk yang aerox ya, tapi ini nanti adalah double disc brake. Ini adalah value. Ibu katakan ini motor menggoda celengan, tinggal kita lihat saja apakah nanti harganya oke. Dan kita juga cukup penasaran kapan akan diluncurkan. Karena dari terawan pribadi yang pasti akan ada warna hitam, kemudian merah itu pasti wajib. Dan saat ini jika tidak salah menerawang juga, ternyata Vario 160 yang diduga demikian dengan kode project K2S diduga sekali lagi sudah memasuki PP3. Artinya apa? Pre-preparation yang sudah sangat serius untuk menuju mass production. Dan jika tidak salah menerawang dari kalkulasi masa lalu, ya dari story, habit daripada semua pabrikan, itu berarti peluncuran tidak lama lagi. Estimasi pribadi bisa saja akhir Januari ini, atau mungkin di awal Februari. Itu adalah terawangan update dari Iwan Banaran. Monggo sampean tampung, dan yang pasti Cak, Vario akan melangkah ke level yang berbeda. Jadi melangkah ke level up dengan double disc brake, ya. This is good news jika memang terbukti. Oke, jadi gitu aja Kang Mas. Sudah cukup lama dari Iwan Banaran. Sama-samanya menunggu lama. Mohon maaf kalau mungkin hanya celotehan dari handphone dan tidak banyak editing. Tapi Ibu tahu bahwa sampean hanya menunggu apa? Menunggu dari konten untuk informasinya. Jadi nggak usah banyak editing-editing lah ya. Yang penting sama terpuaskan. Salam dari Kota Batu Malang yang jos gandos. Ibu menikmati dengan keluarga ya. Jadi kita ojo kerja ya Kang Mas. Jadi kita harus bersama-sama keluarga menikmati waktu yang asik ini ya. Jadi kita enak Cak, asli Cak, ning Batu itu jan enak tenan Cak. Adem hawane, semuanya murah. Ya kita lihat di beberapa tempat rekreasi yang ternyata juga sangat mantap ya. Jadi WB baru saja datang hari ini, dan yang jelas Kang Mas itu aja, dan tunggu update Iwan Banaran tentang motor lainnya. Dan yang pasti ada juga peluncuran motor baru Yamaha tanggal 17 nanti. Apakah perlu kita uplek apakah perlu kita bedah? Kalau iya, monggo sampean komen.
Ibu akan coba buat video buat sampean semuanya, karena this is the update news from Iwan Banaran ya. Jadi itu aja Kang Mas. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sukandus.